Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Pagi ini kita bisa menangkan kita ke musyola untuk sholat subuh berjamaah. Dan selanjutnya kita ke pembacaan surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الصالحين. Yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang sesat. Penjelasan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Uqas, Ajinah, dan Sulmas. Sulmas adalah beberapa pasar pada masa jahiliyah, dan mereka merasa berdosa untuk berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat Lasam alakum junahu antabtuhu fadlan min rabbikum, dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu, yaitu dalam musim haji. Dan sama dinukilkan oleh Abu Rasyad Sa'id bin Mashhur dan yang lainnya dari Sufyan bin Uyainah, Abu Daud dan yang lainnya juga menukilkan dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, mereka sangat takut untuk berjual beli dan berdagang pada musim haji. Mereka mengatakan bahwa musim haji adalah hari-hari terakhir untuk berzikir. Maka Allah menurunkan Lazam alaikum junahu an tabtahu fadlan min rabbikum. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ummah At-Taimi, dia menceritakan, pernah kukatakan kepada Ibnu Umar, sungguh kami ini penjual jasa, apakah kami termasuk orang-orang yang berhaji? Ibnu Umar menjawab, bukankah kalian melakukan tawaf di Baitullah, datang ke Arafah, melempar jumrah, dan mencukur rambut kalian? Benar, jawab kami. Lebih lanjut, Ibnu Umar berkata, ada seseorang datang kepada Nabi, lalu dia menanyakan sesuatu
yang kamu tanyakan padaku, dan beliau tidak menjawabnya, sehingga turun Jibril kepada beliau dan membawakan ayat ini. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, dan tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Kemudian Nabi memanggilnya seraya bersabda, ya, kalian boleh menunaikan ibadah haji. Firman-Nya, wa idza afattum min arafatin fa'udkurullaha mas'aril haram. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Ditasrifkan kata Arafah meskipun menjadi sebuah nama untuk jenis mu'annat perempuan, karena pada dasarnya kata itu merupakan jamak seperti misalnya muslimah dan mukminat. Dijadikan nama bagi tempat tertentu, karena itu ditimbang menurut aslinya, maka ditafsirkan demikian menjadi pilihan Ibnu Jarir. Arafah adalah tempat wukuf dalam menunaikan ibadah haji, dan wukuf itu sendiri merupakan amalan utama dalam ibadah haji. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penyusun kitab As-Sunan dengan sanad syahih dari Abdurrahman bin Yamar Ad-Dili. Dia berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, al-hajju arafatun salasat faman adraka arafata qabla an yatlul ajru faqad adraka wa ayyamu minna salasatun faman ta'ajjala fi ya'maini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Haji itu Arafah. Beliau mengucapkan 3 kali. Barang siapa sempat wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan haji, dan dia menetap di Mina 3 hari. Barang siapa yang terburu-buru sehingga hanya menetap 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirinya, maka tiada dosa pula baginya. Hadis riwayat Ahmad. Waktu wukuf berawal dari sejak tergelincirnya matahari pada hari Arafah sampai terbit fajar pada hari kedua, yaitu hari penyembelihan kurban. Karena Nabi berwukuf pada haji wada setelah sholat zuhur sampai terbenamnya matahari, saya bersabda, litakhudu anni manasikakum, hendaklah kalian mencontoh manasik dariku. Dan dalam hadis tersebut Rasulullah juga bersabda, faman adraka arafata qabla an yatlul fajru faqad adraka. Barang siapa sempat wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu wukuf itu berawal dari sejak hari pertama Arafah, berlandaskan pada hadis Asy-Syafi'i dari Urwah bin Mudaris bin Hanisa
am astashi. Dia menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah di Musdalifah ketika beliau berangkat sholat. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari gunung Tayai. Unta kendaraanku benar-benar telah letih dan diriku pun juga sudah merasa kepayahan. Demi Allah, aku tidak meninggalkan gunung, melainkan aku telah berwudu kepadanya. Apakah haji itu sah? Maka Rasulullah pun menjawab, barang siapa yang mengikuti sholat kami, lalu dia berwudu bersama kami sehingga kami pergi, dan sebelum itu dia sudah mengerjakan wukuf di Arafah pada malam atau siang hari, maka dia telah menyempurnakan hajinya dan menyelesaikan hajatnya. Hadis riwayat Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan dan diisahkan oleh At-Tirmizi. Dan gunung yang berada di tengah-tengah Arafat disebut Jabal Rahmah. Ibnu Syurayh meriwayatkan dari Miswar bin Makromah, dia berkata, Rasulullah pernah berkhutbah pada kami. Ketika itu beliau bersabda di Arafah. Beliau memulai dengan pujian kepada Allah, kemudian bersabda, amma ba'du wa kana idza khataba khutbatahu qalla amma ba'du fa inna hadzal ya'mal haju la lakbaru ala wa inna wa innal ahlai syirqi wa aghalla aqsani kanu bayadfa'una fi hadal ya'mi qabla an tahiba syamsu idza kanati syamsu fi ru'usil jibali ka'annaha imur rijali fi wajuhiha wa inna hadfa'u ba'da an tahiba syamsu wa kanu yadfa'una mil mas'alil haram ba'da an tatlu syamsu idza kanati syamsu firu'usil jibali ka'annaha imur rijali fi wajuhi wa inna nadfa'u qabla an tatlu syamsu wa khalifan hadyana hadya ahli sir. Amma badu, jika berkhutbah beliau mengucapkan, amma badu, sungguhnya hari ini adalah haji akbar. Ketahuilah bahwa orang-orang musyrik dan para penyembah berhala bagi beranjak pada hari ini sebelum matahari terbenam. Jika matahari berada di atas puncak gunung, seolah ia merupakan serban ikat kepala yang lakir pada wajah gunung itu, sedangkan kita pergi setelah matahari terbenam, maka bertolak di Masyaril Haram setelah matahari terbit. Jika matahari
Demikian riwayat Ibnu Mardawai dengan lafaz di atas. Juga diriwayat Al-Hakim Al-Mustarad dari Ibnu Jurayj. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkan. Dan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang cukup panjang yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim disebutkan Nabi masih terus wukuf di Arafah sehingga matahari terbenam dan warna langit mulai menguning sedikit sehingga bulatan matahari pun terbenam. Dan beliau membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya. Lalu Rasulullah bertolak dan menarik tali kekang Qaswa, nama unta beliau, sampai kepalanya nyaris mengenai pelananya. Dan beliau memberi aba-aba dengan tangannya. Saya bersabda, wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah. Setiap kali beliau melewati gunung, beliau memundurkan tali kekangnya supaya untanya itu dapat naik hingga beliau sampai di Musdalifah. Dan di sana beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya jamak dengan satu azan dan dua iqamah. Beliau bertafsir sejenak di antara kedua sholat itu. Kemudian beliau tidur hingga terbit fajar. Lalu beliau pun sholat subuh ketika tampak fajar subuh dengan azan dan iqamah. Setelah itu beliau menaiki kaswah kembali hingga sampai di Masyaril Haram. Lalu beliau menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah seraya bertakbir, bertahlil dan mentauhidkannya. Beliau masih terus berdiam diri hingga langit-langit benar-benar menguning. Lalu beliau pergi sebelum matahari terbit. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Usama bin Zaid, dia pernah ditanya bagaimana Rasulullah berjalan ketika beranjak pergi. Dia menjawab, beliau berjalan pelan, jika menemukan tanah lapang beliau berjalan lebih cepat. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari bin Maimun yang menceritakan, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar mengenai Masyaril Haram, tetapi dia diam saja hingga ketika kendaraan kami turun ke Musdalifah. Dia berujar, mana orang yang bertanya mengenai Masyaril Haram tadi? Inilah Masyaril Haram itu. Abu Razak menceritakan, Ibnu Umar berkata, Masyaril Haram adalah Musdalifah secara keseluruhan. Hisam meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ketika ditanya mengenai firman Allah, fa'udkurullaha indal masmaril haram, dan berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Maka dia menjawab, Masyaril Haram adalah gunung ini dan sekitarnya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Zubair, Ikramah, Mujahid, Asy-Syaudi, Rabi bin Anas, Al-Hasan Al-Basri, dan Qatadah, mereka semua mengatakan Masyaril Haram itu terletak di antara dua gunung. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis Ibnu Katsir katakan, Al-Masyir berarti tanda-tanda jelas. Musdalifah disebut Masyaril Haram karena berada dalam wilayah tanah haram suci. Apakah wukuf di Masyaril Haram itu merupakan rukun haji? Ia tidak akan sah haji tidak kecuali dengannya, sebagaimana pendapat beberapa kelompok ulama syalaf dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i di antara Al-Qafal dan Ibnu Husyaimah berdasarkan hadis Urwah bin Mudaris. Ataukah itu suatu hal wajib, sebagaimana hal itu menjadi salah satu pendapat Imam Syafi'i, sehingga siapa saja yang tidak mengerjakan maka wajib membayar dam, ataukah merupakan perkara sunnah,
firman-Nya, wa udhkuruhu kama hadanakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana dengan Dia ditunjukkan kepadamu. Ini merupakan peringatan bagi mereka atas nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada mereka berupa hidayah, penjelasan, dan bimbingan kepada syiar-syiar haji menurut tuntunan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, Dia berfirman, wa inna kuntum min fadlihi laminasyolina, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ada yang mengatakan sebelum datang petunjuk itu dan sebelum diturunnya Al-Quran, sebelum diutusnya Rasulullah, semua pengertian itu benar dan saling berkaitan. Alhamdulillah. Baca surat Al-Baqarah ayat 98 beserta arti dan tafsirnya. Dilanjut dengan pembacaan hadis ya. Yang ke-12 dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah, dan ia termasuk golongan Ahlu Sufah, berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah. Mintalah. Kemudian saya mengambilkan air wudhu serta keperluan beliau. Kemudian beliau bersabda, mintalah sesuatu kepadaku. Saya berkata, saya meminta kepadamu untuk menjadi temanmu di dalam surga. Beliau bersabda, apakah tidak ada lagi selain itu? Saya menjawab, sudah itu saja. Beliau bersabda, kalau begitu bantulah aku dengan memaksa dirimu untuk memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk memperbanyak sholat, dan hal ini dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi teman Nabi di surga Allah. Berfirman, wa man yuti'illaha war rasulullah wa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-solihina wa husuna ulaika rafiqun. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang saleh. Mereka teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Wasjud waqtarib, dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Al-Alaq ayat 19. Ulangi sekali lagi. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah, dan dia termasuk golongan Ahlu Sufah, berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah. Kemudian saya mengambilkan air wudhu serta keperluan beliau. Kemudian beliau bersabda, mintalah sesuatu kepadaku. Saya berkata, saya meminta kepadamu untuk menjadi temanmu di dalam surga. Beliau bersabda lagi, apa tidak ada lain selain itu? Saya menjawab,
penjelasan. Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk memperbanyak sholat, dan hal ini dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi teman Nabi di surga Allah. Berfirman, wa man yu'ti'illaha war rasula wa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minna nabiyina was-siddiqina was-suhada'i was-solihina wa hasuna laika rafiqun. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-sebaiknya. An-Nisa ayat 16. Wasjud waqtari, dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Al-Alaq ayat 19. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, bacaan surah Quran dan hadis sudah selesai. Mari tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.